Sebelum melanjutkan ke video ini, aku saranin dulu untuk menonton filmnya. Oke? Selamat menikmati. Greta Evans, orang Amerika yang harus pergi ke Inggris karena membutuhkan uang. Ia akan bekerja sebagai pengasuh anak dari keluarga Hillshire. Keluarga Hillshire tinggal di rumah besar bak istana dan tinggal bertiga dengan anaknya. Setelah sampai di rumah keluarga Hillshire, Greta masuk ke rumah itu dan disambut dengan Malcolm, delivery man atau kurir yang mengantar makanan. Di sini Malcolm mulai tertarik dengan Greta, dan di tengah perbincangan mereka, Nyonya Hillshire datang dan mengajak Greta untuk menemui anaknya. Setelah menemui Tuan Hillshire, Greta terkejut karena anak yang harus diasuh adalah sebuah boneka putih pucat yang bernama Brahms. Greta tertawa karena mengira mereka bergurau, dan ternyata Tuan dan Nyonya Hillshire serius akan hal ini. Nyonya Hillshire menjelaskan kepada Greta bahwa ia dan Tuan Hillshire akan berlibur selama beberapa bulan dan menitipkan anaknya Brahms. Nyonya Hillshire memberitahu cara merawat Brahms dan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh Greta. Singkat cerita, Tuan dan Nyonya Hillshire meninggalkan rumah mereka, maka tinggallah Greta dan Brahms. Greta merasa ragu akan hal ini. Greta pun tidak terlalu serius untuk merawat boneka, karena itu adalah hal yang bodoh. Lalu cerita dimulai ketika ia merawat boneka tersebut seorang diri. Dan ia langsung melanggar peraturan pertama, yaitu menutup wajah Brahms menggunakan kain. Dari sini Greta mulai merasa aneh dengan boneka itu, karena setelah ditinggal, kain yang digunakan untuk menutupi wajah Brahms terjatuh. Malcolm pun yang mengantar makanan datang, dan Greta meminta penjelasan tentang siapa itu Brahms. Malcolm mengajak Greta keluar. Di dekat rumah itu, terdapat makam Brahms Hillshire, dan Malcolm menjelaskan bahwa pada saat ulang tahun Brahms yang ke-8, rumah keluarga Hillshire terbakar dan Brahms tidak dapat diselamatkan. Di sini, Greta mulai menganggap bahwa boneka itu hanyalah pengganti anak dan Tuan Nyonya Hillshire yang telah meninggal. Malcolm pun mengajak Greta untuk keluar rumah pada malam hari untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Malamnya, ketika Greta sedang mandi dan bersiap-siap untuk keluar, gaun dan kalungnya menghilang, yang membuat dia harus mencarinya. Ketika ia keluar dari kamar mandi, tangga menuju ke loteng terbuka. Greta yang penasaran menaiki tangga itu dengan harapan dapat menemukan gaun dan kalungnya yang hilang. Pada saat di loteng, tangganya tertutup kembali. Ia panik dan berusaha keluar dari loteng itu. Saat hendak menuju tangga itu lagi, Greta dikejutkan dengan bayangan manusia dan membuat ia pingsan hingga keesokan harinya. Di pagi hari, Malcolm menjenguk Greta untuk melihat keadaannya. Karena malam tadi ia telah mengunjungi rumah Hillshire, tetapi Greta tidak keluar dari rumah. Greta menjelaskan kejadian tadi malam dan Malcolm tidak percaya dengan penjelasan Greta dan ia pun langsung pulang. Pada saat hendak menelpon saudarinya di Amerika, Greta diteror dengan ditelepon balik oleh Brahms. Dan di telepon itu Brahms berkata, "Ayo keluar bermain Greta, aku telah menyediakan makanan favoritmu." Dengan suara anak kecil. Greta pun keluar dan melihat roti selai di pintunya dengan Brahms yang menatapinya di kamar seberang. Greta pun mulai percaya dan melakukan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Nyonya Hillshire. Dimulai dari membangunkan Brahms, memberinya sarapan, mendengarkan musik, menceritakan cerita, hingga menidurkan dan menciumnya saat hendak tidur. Beralih ke Tuan dan Nyonya Hillshire yang seharusnya berlibur, tetapi mereka malah menulis surat untuk Brahms. Dan ternyata mereka bersama-sama bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri ke dalam sungai. Selang beberapa hari, Greta mulai muak kembali dan kembali melanggar peraturan. Ia membuang sarapan Brahms dan pergi meninggalkan ruang makan. Malcolm kembali menjelaskan bahwa pada saat ulang tahun Brahms yang ke-8, keluarga Hillshire mengundang seorang anak perempuan yang bernama Emily Cripps untuk menghadiri pesta ulang tahun Brahms. Namun Emily tidak kunjung datang. Di hari yang sama, Emily ditemukan tidak bernyawa di hutan dengan tengkoraknya yang retak. Polisi pun mencurigai Brahms, dan saat mereka hendak menginvestigasi Brahms, rumah keluarga Hillshire sudah terbakar. Itulah penjelasan dari Malcolm.
Hari berikutnya, Cole, pacar dari Greta yang kasar, datang ke rumah Hilshar. Greta dan Cole memang sedang mempunyai hubungan yang tidak baik. Malcolm yang kebetulan sedang mengantarkan makanan menemui mereka. Dan Malcolm berinisiatif untuk tidur di luar rumah di dalam mobilnya. Greta tidak senang akan hadirnya Cole. Cole pun memaksa Greta untuk pulang ke Amerika. Tetapi Greta yang sudah diamanatkan untuk menjaga Brahms tidak ingin pulang ke Amerika. Malamnya, Cole tidur di rumah itu dan Greta tidur bersama Brahms. Greta meminta bantuan kepada Brahms untuk mengusir Cole dari rumah. Cole terbangun karena ada tetesan darah yang jatuh ke wajahnya. Ia marah dan memanggil Greta. Greta terkejut karena di jendela tempat Cole tidur terdapat tulisan "Get Out" atau "Keluar" dan menuduh Greta yang melakukannya. Malcolm yang mendengar keributan mereka masuk ke dalam rumah. Greta menjelaskan bahwa Brahmslah yang melakukan itu. Tentu saja Cole tidak percaya dan membanting boneka Brahms hingga hancur. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip. Cole mendengar ada suara di balik dinding dan ternyata ada seorang laki-laki besar yang menghancurkan dinding dari dalam dan langsung menyerang Cole. Malcolm berkata bahwa itulah Brahms. Brahms berperawakan besar, tinggi, dan kira-kira seumuran dengan Malcolm. Dan ia menggunakan topeng berwajah boneka Brahms. Wujud manusia Brahms mencekik Cole dan menusuk Cole menggunakan serpihan boneka Brahms. Greta dan Malcolm berusaha melarikan diri, tetapi karena Brahms sudah hafal seluk-beluk rumah itu, terus menghadang mereka. Sampai pada saat Greta dan Malcolm lari melalui bawah tanah, Malcolm menghadang Brahms agar Greta dapat melarikan diri. Dan Brahms tentu saja menghajar Malcolm sampai ia pingsan. Greta yang sudah lari mendekati pagar rumah. Tidak ingin Malcolm mati, ia pun kembali ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, ia menemui Brahms dan Greta memerintahkan Brahms untuk tidur, karena itu merupakan peraturannya. Saat mengantar Brahms tidur, Greta telah menyediakan obeng untuk membunuh Brahms. Dan pada saat di kamar Brahms meminta Greta untuk menciumnya, karena itu juga bagian dari peraturan. Greta tidak mau, tetapi Brahms terus memaksa. Dan saat Greta mencium Brahms, Greta menusuk perut Brahms yang membuat Brahms marah besar dan mencekik Greta. Greta tidak kehabisan akal dan kembali menusuk Brahms lebih dalam, dan akhirnya Brahms pun tumbang. Greta pergi menyelamatkan Malcolm dan pergi menggunakan mobil Malcolm meninggalkan rumah keluarga Hilshar. Film ini ditutup dengan tangan seseorang yang kemungkinan Brahms menjahit dan memperbaiki kembali boneka putih pucat Brahms.